Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno MM, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Budiarsih, saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500149. Baik, untuk melengkapi performance test UAS kali ini, saya mengambil materi yaitu koperasi, di mana saya akan menjelaskan tentang pengertian koperasi, sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia, kemudian fungsi dan peranan koperasi di Indonesia, lalu apa jenis-jenis koperasi berdasarkan jenis usaha dan keanggotaannya, lalu di situ juga saya akan menjelaskan arti dari logo-logo yang tertera di dalam logo Koperasi Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mengawali dengan sejarah dan perkembangan koperasi di Indonesia. Pada zaman kolonial sebelum Indonesia merdeka, saat itu koperasi pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada abad 18 dan 19. Saat itu Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825 berpendapat bahwa mengenai permasalahan ekonomi itu dapat diatasi. Saat itu banyak para cendekiawan sangat menginspirasi, sangat menginginkan adanya perkembangan tentang ekonomi di masyarakat. Karena pada saat itu para petani dan pengrajin sangat membutuhkan pinjaman modal sebagai tempat wadah untuk simpan pinjam untuk mengembangkan usahanya. Pada zaman kolonial Belanda saat itu, kaum petani dan kaum pengrajin sangat dikuasai oleh para kaum kapitalisme, di mana mereka memberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yang sangat tinggi dan sangat mencekik. Dari situ mulai para cendekiawan menginspirasi dirinya untuk membantu para masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan memberikan pinjaman-pinjaman dan memperbaiki ekonomi rakyat. Kemudian setelah Indonesia merdeka, mulailah koperasi itu terjadi pergerakan-pergerakan, peningkatan-peningkatan, dan membentuk di Indonesia sebuah wadah, yaitu tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Wadahnya apa? Yaitu membentuk Rockefeller Equitable Pioneers Cooperative Society Sukses. Di situ pada saat itu koperasi di Indonesia yang mengawali adalah koperasi industri dengan menggunakan 8 prinsip yang menjadikan 8 prinsip tersebut menjadikan inspirasi dan koperasi makin maju meluas di negara-negara lain. Aja yang menjadi 8 prinsip dalam perkoperasian tersebut. 8 prinsip yang pertama yaitu anggotanya itu bersifat terbuka. Lalu pengawasannya itu dalam koperasi itu sendiri itu sangat bersifat demokratis. Lalu bunganya juga terbatas, tidak terlalu tinggi dan tidak mencekik para anggota koperasi. Lalu sisa hasil usahanya dibagi rata itu sesama anggota koperasi berdasarkan kontribusinya masing-masing dalam penanaman modal. Lalu barang-barang yang dijual belikan harganya itu tidak tinggi sesuai dengan harga pasar dan pembeliannya juga pun harus berdasarkan pembelian secara tunai, tidak di utang-utang gitu. Karena untuk terjadi perputaran koperasi itu sendiri. Lalu tidak ada diskriminasi, entah itu diskriminasi suku, agama, bangsa, atau aliran politik lainnya, tidak ada diskriminasi. Lalu barang-barang yang diperjualbelikan juga barang-barang yang asli. Kemudian anggota dari koperasi itu sendiri menerima bagian dari edukasi-edukasi atau pemahaman-pemahaman bagaimana cara tentang tata cara perkoperasian itu sendiri. Dengan 8 prinsip tersebut mulai menginspirasi negara-negara lain untuk mengembangkan koperasi itu sendiri. Kemudian setelah kemerdekaan, era reformasi, era perubahan, mulailah pada tahun 1908 Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo terus melakukan transformasi, memberikan peranan yang penting untuk memperbaiki kehidupan rakyat di Indonesia melalui koperasi. Saat itu, seiring dengan era reformasi, Indonesia juga suatu hari 12 Juli 1947 melakukan kongres mengenai kongres perkoperasian, yaitu di Bandung, di Tasikmalaya. Saat itu juga mulai membentuk adanya organisasi koperasi,
membahas tentang tata cara perkoperasian, lalu juga saat itu juga kongres diketuai oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947 ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta adalah sebagai Pak Perkoperasian Indonesia. Tujuannya dari kongres ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, membentuk perekonomian rakyat Indonesia untuk sama-sama semuanya bisa membantu memperbaiki keadaan ekonomi di masyarakat saat itu. Kemudian arti dari Koperasi Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1942, Koperasi di Indonesia adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang dijalankan secara gotong royong. Jadi sudah jelas fungsi dari koperasi itu sendiri adalah sebuah kegiatan organisasi di mana anggotanya itu bisa mensejahterakan secara bersama, melakukan kegiatan koperasi secara gotong royong, saling membantu untuk memenuhi kebutuhan bersama sehingga perekonomian anggotanya koperasi dan perekonomian rakyat Indonesia terbantu untuk memperbaiki perekonomiannya. Lalu apa aja yang menjadi dasar hukum dalam koperasi? Di situ ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Lalu dasar hukum koperasi lainnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 yaitu mengenai tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Lalu poin ketiga yaitu dasar hukum yang lain, Peraturan Pemerintah Nomor 4 1994 mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Jadi di Indonesia juga sangat lengkap ya dasar-dasar hukumnya dalam membangun sebuah koperasi. Demikian pengertian dari sebuah koperasi. Baik untuk fungsi dan peran koperasi pada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, yaitu koperasi dalam pemberdayaan ekonomi, koperasi juga harus bisa membantu anggotanya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Jadi perekonomiannya mereka terbantu dengan adanya Koperasi Indonesia, memberdayakan usahanya. Kemudian pemerataan pendapatan. Jadi melalui koperasi ini, anggota juga dapat menikmati manfaat bersama secara adil. Sisa hasil usaha dari koperasi tersebut, sisa hasil usahanya dibagi rata. Itu. Jadi mendapatkan keuntungan secara bersama-sama. Lalu juga pengembangan jiwa kewirausahaan. Koperasi juga mendorong anggota untuk lebih inovatif, proaktif, dan mandiri. Dengan adanya koperasi ini, wadah organisasi ini diharapkan semua anggota dari koperasi ini bisa memberikan dan mengembangkan skill-nya, inovasinya, kreativitasnya, kemandiriannya untuk membangun sebuah usaha dan mendapatkan perbaikan-perbaikan ekonomi. Lalu juga fungsinya sebagai penggerak ekonomi lokal. Koperasi juga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi di tingkat daerah. Dengan demikian, sangat banyak ya fungsi koperasi itu sendiri untuk melakukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian peran koperasi itu sendiri dalam perekonomian rakyat yang ada 3 poin yaitu perannya itu memperkuat ekonomi lokal di mana koperasi membantu membangun kegiatan ekonomi yang berdaya saing di tingkat daerah. Kemudian dapat juga mengurangi kesenjangan. Koperasi juga bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kesejahteraan. Contoh seperti tadi para petani dan pengrajin ya dengan mereka modal sedikit dengan adanya koperasi mereka bisa melakukan simpan pinjam, bisa melakukan peminjaman modal sehingga kesejahteraan mereka dapat terjamin dan penghasilan rendahnya dapat berubah menjadi meningkatnya pendapatan mereka dengan terbantunya adanya koperasi ini. Lalu juga peran koperasi dalam perekonomian rakyat juga mendorong untuk menciptakan inovasi-inovasi jenis usahanya menjadi kreativitas, menjadi
mengembangkan ide dan kreativitasnya untuk mengembangkan usaha di bidang jual beli kepada konsumen. Jadi sangat penting ya peran koperasi ini kepada perekonomian rakyat. Kenapa? Memberikan kesejahteraan dan memperkuat ekonomi, masyarakat di Indonesia. Kemudian jenis-jenis koperasi Indonesia berdasarkan jenis usaha, yaitu ada 4. Di situ ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi serba usaha atau KSU. Yang pertama, jenis koperasi Indonesia berdasarkan jenis usaha yaitu koperasi simpan pinjam, di mana menyediakan layanan hubungan simpan pinjam pada bagi anggotanya. Lalu koperasi konsumsi, yaitu menyediakan barang-barang jasa kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya. Di situ juga ada koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan tentang mengelola proses produksi barang atau jasa untuk anggotanya. Di situ juga anggotanya akan dibimbing, diarahkan mengenai bagaimana cara memproduksi sebuah usaha, mulai dari barang mentah menjadi barang jadi, lalu sampai ke tangan customer. Koperasi serba usaha, di sini juga koperasi menjalankan, niat usahanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota usahanya. Jadi menerima simpan pinjam dalam bentuk usaha apapun. Demikian jenis-jenis koperasi dilihat dari sudut jenis usaha. Kemudian jenis-jenis koperasi lainnya di Indonesia berdasarkan keanggotaannya. Di sini ada koperasi unit desa, koperasi pegawai Republik Indonesia atau KPRI, dan ketiga koperasi sekolah. Baik, saya jelaskan satu persatu. Adapun berdasarkan anggotanya yaitu koperasi unit desa atau KUD, di mana koperasi dengan anggota masyarakat yaitu di pedesaan melakukan kegiatan ekonomi di pedesaannya, menyediakan pupuk atau obat pemberantas hama tanaman, alat pertanian, dan memberikan penyuluhan teknis mengenai pertanian. Jadi ruang lingkupnya biasanya di pedesaan. Kemudian Koperasi Pegawai Republik Indonesia ini beranggotakan di pegawai penegerian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri yang dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi pemerintahan yang mengikuti anggota koperasi. Kemudian koperasi sekolah, di sini juga anggotanya meliputi ada guru, ada karyawan, ada siswa, dan juga menyediakan tentang kebutuhan-kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, alat tulis, buku-buku, dan memberikan juga pembimbingan-bimbingan belajar atau konseling di bidang pendidikan. Demikian jenis-jenis koperasi berdasarkan anggotanya. Kemudian apa aja yang menjadi prinsip-prinsip koperasi itu sendiri? Prinsip koperasi itu sendiri yaitu ada 3 poin, yaitu prinsipnya harus kemandirian, kekeluargaan, dan kebersamaan. Dalam kemandirian ini, koperasi dijalankan secara otonom oleh anggota itu sendiri. Tidak ada campur tangan dari pihak luar. Anggotanya juga bersifat sukarela dan terbuka secara demokratis. Apa kira-kira nilai-nilai yang diyakini anggota dalam Koperasi Undang-Undang Nomor 25 1992 Pasal 5 Ayat 2, yaitu harus bersikap jujur, terbuka, tanggung jawab, peduli terhadap orang lain. Kemudian juga ada prinsip koperasi yaitu kekeluargaan, di mana koperasi mengedepankan nilai-nilai saling membantu dan peduli antar anggota. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi Undang-Undang Nomor 25 1992 Ayat 5 yaitu keluargaan juga, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Prinsip-prinsip koperasi ini juga harus ditanamkan di seluruh anggotanya, harus bersifat mandiri dan harus memiliki rasa kekeluargaan dalam membangun koperasi. Lalu juga harus memiliki prinsip kebersamaan. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengembangkan koperasi. Koperasi juga sebagai sumber inspirasi bagi anggota koperasinya dengan tujuan yaitu kesejahteraan bersama dan memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat bersama. Demikian prinsip-prinsip koperasi. Kemudian saya juga akan menjelaskan beberapa simbol-simbol dalam logo-logo koperasi. Di sini ada gerigi atau gigi roda ya, yaitu artinya adalah upaya keras, yaitu setiap anggota juga harus memiliki
tekad sebagai pekerja keras dalam menjalankan koperasi, harus bekerja keras membangun ekonomi bersama demi kesejahteraan bersama. Kemudian di sini juga ada rantai, yaitu melambangkan arti kebersamaan dan kekeluargaan. Antar anggota dapat mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi segala sesuatu ketentuan yang ada dalam koperasi harus ditaati. Itu semua demi kesejahteraan bersama. Lalu agar padi dan kapas mudah diperoleh dengan merasakan arti kebersamaan dan kekeluargaan, maka padi dan kapas akan mudah diperoleh, makan dan sandang dan pangan akan mudah diperoleh dengan adanya rasa kebersamaan. Lalu ada padi dan kapas, di sini melambangkan tentang kemakmuran. Jika membangun sebuah koperasi, semua anggota harus merasakan kemakmuran, yaitu harus kebutuhan kapas artinya adalah sebagai bahan dasar sandang atau pakaian, padi sebagai bahan dasar pangan. Jadi sejahtera bagi anggota ketika padi dan kapasnya tercukupi, sandang dan pangannya tercukupi. Lalu di situ juga ada logo timbangan keadilan, yaitu semua anggota juga harus adil dan seimbang antara rantai, antara padi kapas dan antara kewajiban dan hak. Harus merasakan adil semuanya, sisa hasil usahanya juga harus adil dibagikan sama rata, saling peduli antara anggota yang lainnya dan saling membantu. Itu. Kemudian ada juga arti bintang dan perisai. Dalam perisai yang dimaksud ini adalah Pancasila 5 sebagai landasan ideal koperasi. Anggota koperasi yang baik juga harus mengindahkan, harus mentaati nilai-nilai yang ada kandung dalam koperasi. Perisai ini adalah sebagai tubuh dan bintangnya adalah tandanya sebagai hati. Jadi dalam koperasi ini harus perisainya adalah tubuh dan hati harus action gitu dalam membangun koperasi untuk kesejahteraan bersama. Lalu di sini juga ada pohon beringin, yaitu artinya adalah simbol kehidupan yang harus dijunjung tinggi. Nah, di sini juga ada lambang Koperasi Indonesia bahwa koperasi ini adalah milik rakyat Indonesia, bukan koperasi negara lain. Tata nilai perkoperasian diatur dalam negara Indonesia. Kemudian warna merah putih sebagai logo atau background negara Indonesia dan menjadi sifat nasionalisme Indonesia. Jadi semua anggota koperasi juga harus memiliki rasa dan sifat nasionalisme, kecintaan terhadap Indonesia. Kemudian tantangan-tantangan dan peluang dalam pengembangan koperasi. Tantangannya apa aja dalam mengembangkan sebuah koperasi? Tantangannya yaitu terkadang ada keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Terkadang koperasi modalnya kecil, jadi tidak bisa langsung instan modal besar gitu, tantangannya itu. Kemudian kompetensi SDM yang belum optimal, karena biasanya anggota koperasi ini adalah petani, pengrajin yang SDM-nya masih sangat kurang ya. Kemudian persaingan-persaingan dan pelaku usaha hal lain yang lebih kuat. Di era digital ini banyak pemodal usaha yang lebih besar lagi, mereka bisa lebih lebih meningkatkan inovasi dengan teknologi, sedangkan koperasi ini kan modal sedikit, teknologinya juga masih kurang. Nah, itu tantangan-tantangannya. Kemudian apa yang menjadi peluang-peluang dalam pengembangan koperasi, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung gerakan koperasi. Koperasi tetap mendapatkan peluang gitu, kesempatan di mata pemerintah Indonesia. Dan pemerintahan juga sangat mendukung dengan adanya kebijakan-kebijakan tentang koperasi ini. Terus potensi pasarnya juga sangat luas peluangnya di sektor-sektor ekonomi karena koperasi ini tujuannya adalah untuk membangun perekonomian rakyat Indonesia dan koperasi ini juga sudah sangat meluas di desa-desa, di daerah-daerah. Jenis-jenis koperasi ini sudah banyak didirikan sehingga membantu perekonomian rakyat Indonesia dari kaum-kaum kapitalisme atau yang akan
me 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 mengganggu perekonomian rakyat Indonesia. Lalu minat masyarakat terus meningkat untuk bergabung. Jadi dengan koperasi makin mengembangkan sayapnya, para anggotanya makin banyak mengajak untuk mengikut menjadi anggota koperasi. Lalu inovasi dari sudut inovasi, koperasi juga harus terus berinovasi dalam produknya, dalam layanannya, teknologinya untuk menjawab tantangan-tantangan pasar yang tadi. Jadi koperasi juga harus terus melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pelanggan yang diperlukan oleh konsumen. Harus terus meningkatkan daya saing, meningkatkan teknologi penjualan, harus memasang strategi-strategi pemasaran dalam koperasi itu sendiri. Kemudian dalam sudut pemberdayaan anggota koperasi juga dalam partisipasinya harus aktif dalam memberikan keputusan-keputusan ketika mengelola koperasi. Semua anggota koperasi harus saling memberikan kontribusi, partisipasi untuk kemajuan bersama dan lalu juga pemberdayaan kepada anggota koperasi juga memberikan pelatihan-pelatihan atau pendampingan-pendampingan untuk mengembangkan keterampilan anggota, meningkatkan skill dan meningkatkan kapasitas si anggota. Jadi diberikanlah penyuluhan-penyuluhan, pengembangan-pengembangan untuk setiap anggota koperasi jadi memiliki daya saing, memiliki menambah skillnya untuk mengembangkan usahanya. Lalu juga memberikan kesejahteraan pada anggotanya, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil bagi kegiatan-kegiatan koperasi itu sendiri. Jadi sudah jelas bahwa tujuan dari koperasi yaitu salah satunya adalah memberdayakan anggota-anggota koperasinya untuk menjadi lebih baik, baik itu dalam segi perekonomian, baik itu dalam segi usaha, semuanya terbantu untuk memperbaiki perekonomian si anggota. Sehingga masyarakat Indonesia perekonomiannya akan menjadi lebih baik, tidak terpuruk. Kemudian, apa aja yang menjadi dukungan pemerintah terhadap koperasi dari segi regulasi, pemerintah juga menciptakan beberapa kebijakan dan peraturan yang kondusif bagi perkembangan koperasi. Ada berbagai kebijakan-kebijakan mengenai koperasian. Lalu pendanaan, pemerintah juga menyediakan akses, memberikan pembiayaan, bantuan modal untuk perkembangan koperasi. Lalu pemerintah juga memberikan dukungan, memberikan pendampingan untuk memberikan pelatihan-pelatihan terhadap anggota-anggota koperasi. Lalu bentuk dukungan pemerintah selain itu juga memberikan promosi, yaitu pemerintah melakukan kampanye dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gerakan koperasi. Jadi ada beberapa beberapa macam ya dari dukungan pemerintah terhadap peran koperasi ini sendiri. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika kali ini presentasi saya ada yang kurang, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.